foto internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan? Ya terkorup apa gitu. Yang dikorup siapa, ya dibuktikan apa. Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu, Pak. ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Daya alam apa lagi? Itulah jawaban Pak Joko Widodo ketika ditanya wartawan terkait daripada apa yang disampaikan oleh OCCRP, di mana Jokowi didaulat ataupun didapuk sebagai orang terkorup di dunia. Dan pada kenyataannya yang mendaulat atau yang menfitnah Pak Joko Widodo terjungkal. Para pembenci dan para musuh Jokowi semakin tidak habis pikir, semakin bingung. Jokowi semakin diserang, malah semakin melambung. Ini ulasannya. Kalian setuju gak? Semakin Pak Jokowi diserang, maka namanya akan semakin melambung. Kok bisa? Ini dia. Jadi gini guys, saya tuh bingung banget ya sama lawan-lawan politik Jokowi. Sebenarnya mereka itu paham gak sih konsep branding? Jadi ketika seseorang punya personal branding yang sangat kuat, maka ketika namanya terus diperbincangkan, entah itu dalam hal positif maupun negatif, maka secara otomatis namanya juga akan semakin naik. Seperti contohnya yang terbaru ini ya, ketika Pak Jokowi ini dimasukkan dalam list daftar orang terkorup 2024, maka artinya justru nama Pak Jokowi ini akan terus diperbincangkan sampai kapanpun. Terlebih lagi, Pak Jokowi ini sebenarnya sudah punya base fans, atau orang-orang yang sudah suka terhadap Pak Jokowi itu banyak banget. Sehingga ketika ada berita melenceng, apalagi muatannya itu negatif, tapi setelah dicek ternyata berdasarkan voting, dan diduga juga nih ada media dari Indonesia yang juga bekerja sama dengan lembaga yang memasukkan Pak Jokowi sebagai orang terkorup 2024. Jadi ya kelihatan banget nih ulahnya siapa. Dan saya jadi menduga juga nih, sebenarnya lawan-lawan politik Pak Jokowi itu nunggu Pak Jokowi blunder. Tapi ternyata Pak Jokowi ini bukanlah orang yang mudah dipancing. Mau dipancing dengan hal apapun, beliau ini bisa membaca situasi dan bisa berhati-hati dan menjaga ucapannya. Sehingga pendukung-pendukung Pak Jokowi pun nggak bisa terprovokasi. Nah, maka dari itu guys, saya juga telah membuatkan untuk kalian sebuah trik manipulasi dan trik psikologi yang bisa membuat kita membaca situasi, membaca pikiran orang lain dan tidak mudah terpengaruh. Yang bisa kalian temukan di link bio profil saya. Yang saya jamin kalian tidak akan menemukan dimanapun ilmu ini. So, sebenarnya lawan-lawan politik Pak Jokowi ini harusnya paham ya. Contoh realnya adalah Hero Granger, di mana dia nggak pernah disebut yang akhirnya semakin redup guys. Gimana menurut kalian? Kalau kita perhatikan memang fenomena ini kan ada 3 layer ya, 3 lapis. Kalau kita lihat di sosial media, itu kan sepertinya kayak hiruk pikuk banget. Upaya untuk menjatuhkan pamor, menjatuhkan citra Pak Jokowi secara langsung maupun melalui keluarganya, anak mantunya ya. Jadi serangan terhadap Pak Jokowi itu terutama belakangan, sebulan belakangan, 2 bulan ini mungkin ke Kaisang soal jet pribadi, ke Gibran soal pupu papa, ke Bobi soal blok Medan dan macam-macam gitu. Itu sepertinya rame di sosial media. Tapi itu sebenarnya adalah badai dalam secangkir kopi. Jadi orangnya sebenarnya itu juga. Saya sudah lihat di big datanya, itu pelakunya hampir sama sebenarnya dengan pelaku-pelaku Pilpres kemarin yang memprotes soal pencawapresan Gibran itu. Jadi kalau kita mau sederhanakan, pelakunya itu adalah ya pendukung Anies, kemudian pendukung Ganjar Mahfud sebenarnya, sama kelompok-kelompok aktivis yang memang selama ini memang kritis terhadap pemerintah. Jumlah mereka tidak signifikan, artinya mayoritas masih tetap mendukung, masih tetap tidak terpengaruh dengan itu. Itu realitas pertama tuh di sosial media. Nah, realitas di sosial media ini kemudian berbeda juga dengan realitas di media. Media ini kadang-kadang merujuk kepada apa yang terjadi di sosial media, tapi kadang-kadang dia memverifikasi sendiri kenyataan-kenyataan itu. Tapi realitas di media ini jauh lebih objektif daripada realitas di sosial media. Karena ada verifikasi tadi. Terverifikasi. Jadi walaupun misalnya mereka dalam 1-2 hari ikut-ikutan isu yang ramai di sosial media, tapi hari ketiga, keempat, kelima mereka udah selesai. Jadi tidak dilanjutkan lagi oleh mereka. Sehingga relatif lebih objektif sebenarnya realitas media ini. Nah, realitas yang benar-benar objektif adalah realitas di lapangan. Di lapangan ini, di perkotaan dan pedesaan sebenarnya. Yang itu ditangkap oleh lembaga-lembaga survei. Di masyarakat
masyarakat pada dasarnya masyarakat itu tidak bermasalah dengan Pak Jokowi. Mereka tetap senang, mereka tetap puas, mereka hidupnya baik-baik aja. Kalau kita lihat pasar juga masih rame, mall juga masih rame, transportasi publik selalu penuh, orang masih terus bekerja. Walaupun ada banyak berita tentang PHK di industri garmen, di industri macam-macam, tapi begitu juga daya serap di dunia kerja juga masih terus berlangsung. Jadi sebenarnya akhirnya kumulatifnya seperti apa yang ditemukan oleh kata data itu. Jadi mayoritas rakyat Indonesia itu hari ini masih puas dengan Jokowi ini, ditambah program-program Parlinsos, perlindungan sosial Pak Jokowi masih berjalan terus juga. Sehingga hari ini bahkan, ini fakta ini penting buat diketahui, kemiskinan ekstrim di Indonesia itu sudah mendekati 0%. Dari 6% waktu Pak Jokowi jadi presiden. Jadi kemiskinan ekstrim itu orang yang sampai nggak bisa makan gitu loh. Kasarnya begitu sebenarnya. Jadi dari 6% tinggal 0, berapa persen lah gitu. Jadi sudah mendekati 0%. Dan di zaman Pak Prabowo akan dipastikan benar-benar 0%. Tidak ada lagi orang yang mengalami kemiskinan ekstrim. Gitu. Saya kira itu. Saudara, saya lebih suka dibilang dungu ternak Mulyono ketimbang kelihatannya cerdas padahal super duper dungu. Hari ini kita lihat di lamannya OCCRP tiba-tiba data Jokowi hilang, saudara. Hilang dari websitenya OCCRP. Why? Oh, rupanya terjadi kekeliruan informasi ketika OCCRP memakai Google Form dan meminta orang-orang mengisi siapakah orang terkorup sedunia. Maka grup Tempo dan kawan-kawan mengajak mengisi data-data palsu bahwa Joko Widodo adalah orang terkorup. Jadi metodologi OCCRP untuk mendapatkan merilis hasil daripada surveinya itu hanya berdasarkan Google Form, saudara. Tidak ada riset yang mendalam, ya, secara komprehensif begitu, datang ke Indonesia, keliling di seluruh provinsi-provinsi penting dan menanyakan kepada masyarakat langsung. Jadi kita lihat bahwa yang kelihatan cerdas aja bisa sangat super duper dungu, seperti Rocky Gerung contohnya. Bahasa yang dipakai oleh Rocky Gerung selalu dungu, ternak Mulyono. Kami ini warga negara Indonesia. Kami bangga memiliki presiden selama 2 periode yang membangun dengan fakta dan nyata, dengan kerja. Kita juga mendengar pengakuan itu dari orang-orang yang kredibel. Ya, siapa itu? Ya, Luhut Binsar Panjaitan, Sri Mulyani menterinya sendiri, bahkan dari mulut Bapak Prabowo, presiden terpilih. Hanya orang yang tidak punya akal sehat dan hati nurani yang tidak bisa mengakui bahwa Jokowi adalah orang yang sangat berjasa bagi bangsa ini. Jadi saya melihat segala upaya, usaha untuk menjelekkan nama
Bapak Jokowi hanya menghasilkan nilai tambah bagi pribadi Bapak Joko Widodo dan keluarga. Akhirnya saudara, nama baik mencari jalannya sendiri. Ketika karakter kita bangun dengan kerja, itulah prinsip yang saya pegang. Saya pernah dijelekan, dan saya merasakan tahun-tahun yang cukup sulit saya hadapi, tetapi akhirnya masyarakat, baik itu di kota, kolega, dan sebagainya, mengakui bahwa apa yang dikatakan orang tidak sesuai dengan kenyataannya. Gitu. Jadi itulah saudara fakta. Kita masyarakat Indonesia yang sudah semakin cerdas memang terbagi dua kelompok. Yang satu kelihatan kelompok yang merasa dirinya cerdas, tetapi padahal super duper dungu. Ya, contohnya tadi seorang akademisi bernama Rocky Gerung dan kawan-kawan, ya, yang selalu mengatakan dungu dan dungu dan dungu. Sementara satu kelompok lagi, yaitu kelompok Jokowi dan para pendukungnya yang kelihatan disebut ternak Mulyono dan dungu. Tetapi kami mengalami hasil nyata prestasi Bapak Jokowi yang bukan cuma omon-omon saja. Jadi akhirnya saudara, kita lihat ketika seseorang hidupnya makin tidak baik, di akhir hidupnya tidak bisa menghasilkan kerja nyata, hanya omon-omon saja. Siapakah sebenarnya yang paling dungu dan super duper dungu? Anda silakan berkomentar. Oke. God bless you, all the best. Nampaknya strategi yang dipakai oleh 01 dan 03 tidak berubah, ya. Mengapa? Karena mereka tetap menyerang Jokowi, ya. Padahal mereka sudah tahu itu keliru, salah. Jadi seperti seorang kakek yang sudah kehilangan tongkat akan kehilangan tongkat lagi. Ya. Mereka tetap yakin bahwa Jokowi lah yang menjadi kekuatan dari semua yang ada sekarang. Padahal Jokowi tidak ikut dalam kontestasi. Sebelumnya mereka menyerang Jokowi dengan maksud supaya kekuatan Jokowi itu hilang, sehingga mereka bisa mengalahkan pasangan yang disupport oleh Jokowi. Tapi kenyataannya gagal total kan? Justru kemenangan 02 menjadi sangat besar di luar dugaan orang. Karena rupanya masyarakat, rakyat sudah sangat-sangat bosan. Bahkan mungkin ada yang marah dengan segala caci maki, hoaks, segala kecurigaan yang tidak beralasan kepada Jokowi. Nah, kali ini mereka ulangi lagi. Ya. Mereka mengatakan ada kecurangan. Tetapi mereka tidak membawa masalah itu ke Bawaslu atau ke MK. Yang jelas karena kedua institusi inilah yang secara legal, secara undang-undang yang bisa menyelesaikan masalah kalau benar itu kecurangan. Tetapi alih-alih membawa ke kedua institusi itu, mereka membawanya ke parlemen dengan mewacanakan hak angket. Padahal semua ahli hukum tata negara termasuk Mahfud mengatakan
hak angket tidak bisa menyebabkan pemilu atau pilpres diulang, karena itu tidak mempengaruhi hasil pilpres atau pemilu. Bahkan KPU tidak bisa dibawa ke dalam angket. Karena apa? Karena KPU adalah lembaga independen. Memang yang bisa dibawa ke angket adalah pemerintah, dan dalam hal ini Jokowi. Tetapi mereka lupa juga bahwa orang-orang mereka masih di sana, ya, baik menteri maupun pemerintah daerah. Ada juga yang mewakili partai. Jadi kalau mereka salahkan menteri terkait atau pemerintah daerah, mereka sebenarnya menyalahkan juga kadernya, ya kan? Tapi itulah, terus terang saya bingung juga. Bingung dengan strategi mereka ini. Yang dalam kontestasi adalah paslon nomor 2, tetapi yang selalu diserang, yang selalu diobok-obok adalah Jokowi. Dan mereka tahu, semakin mereka mengobok-obok Jokowi, semakin mereka menyerang Jokowi, rakyat akan semakin muak. Jadi janganlah, ya. Ibarat pepatah mengatakan jangan sampai masuk ke lubang yang sama, ya, karena tidak akan berhasil. Ya, kekuatan apa yang bisa kalian lakukan kalau kalian melawan kehendak masyarakat? Sudah jelas kok. Sudah 58% masyarakat secara quick count, dan ini juga, ya, secara real count juga sudah lebih dari 70%. Ya, angkanya, persentase suara yang masuk, dan sudah paslon nomor 2 sudah menang sekitar 58%. Jadi kembali, mayoritas masyarakat mendukung Jokowi, ya. Dan dari hasil survei LSI pun, mayoritas masyarakat tidak merasa adanya kecurangan selama pemilu atau pilpres. Jadi 01 dan 03 jangan kembali melakukan kesalahan yang sama. Kesempatan sekarang sebenarnya adalah kesempatan rekonsiliasi, karena angka kalian itu terlalu jauh, ya, untuk menuntut, ya. Kalau kalian mengatakan itu adalah kecurangan yang terstruktur, sistematik, dan masif, ya, tidak bisa kalian kan dapat bukti. Karena angka kemenangan 02 itu terlalu besar. Oke? Jadi marilah kita, sudah selesai pemilu, sudah selesai pilpres, kembali rekonsiliasi, dan kita mengumpulkan tenaga supaya kita bisa membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi ke depannya.